Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita haturkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab fadlus salawat, yaitu bab keutamaan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini bahwasanya salat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita ketahui bahwa salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa huwa silatun bainal insan wa rabbih, dan ini merupakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara seorang hamba ini berkomunikasi dengan Tuhannya, yaitu kepada Allah. Yang paling kuat itu adalah ketika dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan salat. Dan kata Nabi SAW, di saat hamba ini mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, saat kita takbiratul ihram, kemudian kata Rasulullah SAW, qussimat baini wa bainas salah nisfain. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya salat ini dibagi antara untukku dengan hambaku itu menjadi dua. Apabila hamba tersebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apabila hamba ini mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka kata Allah, hamadani abdi, hambaku ini telah memujiku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, ini jemaah sekalian ada kaitannya dengan dalil yang sebelumnya, yaitu dalil tentang surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Surah yang paling agung di dalam Quran yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya adalah surah Al-Fatihah. Kata Nabi SAW, Inni u'allimka, saya akan mengajarkan engkau surah yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin as-sab'ul mathani, kata Nabi SAW, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini sama ungkapan Nabi SAW bahwa
Salat itu dibagi menjadi dua. Bacaan salat itu maksudnya Al-Fatihah itu dibagi dua. Dan kemudian Nabi katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya kemana itu? Nah, inilah yang menjadi dalil kuat dari mazhab Maliki. Mazhab Maliki dan mazhab yang lainnya yang menyatakan bahwa bismillah itu bukan termasuk dalam ayat surat Al-Fatihah. Sebab Nabi kenapa tidak memulainya Bismillahirrahmanirrahim, tapi beliau mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini jemaah sekalian dalil yang kedua bagi mazhab Maliki tersebut. Nah, kemudian kata Nabi, apabila hamba ini di saat dia melaksanakan salat membaca Alhamdulillahirabbil alamin, nah sesungguhnya hamba ini telah memujiku. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim dia juga memujiku. Alhamdulillah pujian, Ar-Rahmanir-Rahim juga pujian. Maliki yaumiddin majjadani abdi, sesungguhnya hambaku ini telah mengagungkan diriku. Nah, ini antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Nah, inilah antara diriku dengan hambaku. Antara diriku yaitu ketika hamba tersebut berdoa, beribadah kepadaku, maka dia ini seolah-olah ini adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, antara diriku dengan hamba. Nah, adapun iyyaka nasta'in ini adalah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonannya adalah dia minta pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, permintaannya ini agar mereka ini dibimbing di jalan yang lurus. Kemudian kata Nabi SAW di dalam salat tersebut, seorang hamba ketika dia ruku maka dianjurkan untuk mentakzimkan, mengagungkan Allah. Amma ar-ruku fa'azzimu, kata Nabi SAW. Adapun di dalam ruku ini banyak-banyaklah kita mentakzimkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian amma sujud, adapun sujud ini maka di situ perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang menyebutkan bahwa sujud ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa sekali dalam salat. Saat Nabi SAW melihat salah seorang sahabatnya, di mana sahabat tersebut terus-menerus membantu melayani Nabi keseharian Rasulullah itu, kemudian Nabi menawarkan kepada sahabat ini, salni, minta apa yang kamu inginkan. Kata orang tersebut, sahabat ini, ya Rasulullah, as'aluka murafaqatuka fil jannah. Saya mohon satu saja agar nanti di dalam surga ini bersama engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fa'idhan a'inni alaika bikasratis sujud. Nah, maka dari itu tolong saya ini, tolong maksudnya agar nanti di hadapan Allah saya bisa memberikan pertolongan kepadamu itu dengan cara engkau memperbanyak sujud. Perbanyak sujud ini maksudnya adalah memperbanyak solat sunnah. Nah, memperbanyak solat sunnah, sebab solat faridah kita, solat wajib ini mungkin di situ banyak kekurangannya. Banyak ya masalah-masalah yang mungkin yang luput dari kita, khusyuk dan lain sebagainya, maka salat sunnah lah yang akan menutupinya. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, bahwa seorang hamba itu ketika dia meninggal, awal ma yuhasabu bil abdu as-salah. Nah, pertama yang akan dihisab bagi kita semua, maksudnya antara dia dengan Allah itu, tapi dihisab manusia tersebut, hubungan manusia dengan manusia, juga perkara darah manusia itu juga pertama yang akan dihisab. Tapi hubungan dia dengan Allah, pertama yang akan dihisab itu adalah masalah solatnya. Apabila solatnya ini baik, fa idza salahat, idza saluhat, saluha sairu amali. Kalau solatnya ini baik, sempurna, maka baik juga insyaallah semua amalan-amalan yang lainnya. Kalau rusak, faqad khaba wa khasir. Kalau rusak solatnya ini, maka rusak juga seluruh amal-amal ibadah yang lainnya. Kemudian apabila di situ solatnya ada yang kurang, fa'idan taqasa, kata Nabi, kalau ada yang kurang, maka Allah merintahkan kepada malaikatnya, coba lihat solat sunnahnya hambaku ini.
Salat nafilahnya itu, lihat apakah salat nafilahnya ini banyak apa tidak, baik apa tidak salat nafilahnya. Kemudian di situ Allah akan memerintahkan untuk menyempurnakan salat faridahnya yang kurang tadi itu melalui salat sunnahnya. Maka penting bagi kita untuk menjaga salat sunnah tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat ini mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-fahsya, fawahisyuz dzunub, yaitu fawahish, dosa-dosa yang besar sekali. Al-munkar itu ada, al-fahsya itu adalah dosa-dosa yang besar seperti az-zina, al-liwat. Nah, ini zina, kemudian homo, mencuri, ini adalah dosa-dosa besar. Nah, kemudian al-munkar maduna dzalika, munkar itu selain daripada dosa-dosa tersebut. Nah, kemudian kata ulama ini, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, lakin mata. Tapi kapan itu, Pak? Kapan salat ini bisa mampu mencegah perbuatan keji dan munkar? Idza kanat salatun muqamatun 'alal wajhil akmal. Apabila salat ini dilaksanakan dengan sempurna. Walihada najid annana katsiran, maka kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang salat di antara kita ini, najid al-qulub tataghayyar, ini berubah di saat salatnya ini. Kemudian yakunul insan ba'da shalah khairan minhu qabla. Ada juga orang yang salat jauh lebih baik akhlaknya daripada sebelumnya, tapi ada juga tak ada pengaruhnya sama sekali dari salatnya tersebut. Apakah firman Allah Subhanahu wa taala ini benar apa tidak? Nah, firman Allah itu hakun, firman Allah, kalam Allah itu adalah hak, dengan janjinya juga hak. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi tergantung bagaimana orang yang melaksanakannya. Sebab ada yang melaksanakannya hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja, salat, takbir, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian dia ruku, tapi tidak membekas sama sekali di dalam hatinya itu. Oleh sebab itu ada salah seorang tabi'in bernama Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ini terkenal dengan kekhusyuannya, khusyuk sekali. Kalau dia sholat, dia tidak akan merasakan orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Urwah bin Zubair, satu ketika dia ini kena satu penyakit al-akla. Al-akla ini penyakit yang menggerogoti tubuhnya, nanah, kemudian bisa menggerogoti seluruh tubuh tersebut. Nah, kemudian dokter mengatakan bahwa salah satu anggota tubuhnya ini harus dipotong. Kemudian kata Urwah bin Zubair ini, kalau ingin memotong tubuhku ini, maka tunggu saya sholat. Kata Urwah bin Zubair ini, ketika dia sholat, maka potonglah anggota tubuhku tadi itu. Nah, di saat dia sholat, dipotonglah itu, Pak, tak merasakan apa-apa. Dahsyatnya itu ya, sholat seperti itu, khusyuk di dalam sholat. Insyighaluhu, kata ulama, yaitu kesibukannya di dalam sholat itu hanya yang dipikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu tidak kita seperti itu kira-kira? Nah, ini Urwah ibn Zubair. Namun khusyuk ini, permasalahan dari kalangan ulama ini, selama khusyuk tersebut masih ada hubungannya, pikiran kita terbesit di dalam pikiran itu, hati kita itu masih ada hubungan dengan sholat, masih dikategorikan sebagai khusyuk. Rasulullah SAW di saat beliau sholat, beliau mengingat ada satu sedekah yang ingin dia keluarkan. Selesai dia sholat, buru-buru beliau masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak biasanya engkau seperti ini. Kata Nabi SAW, di dalam sholatku ini saya teringat di situ ada yang sedekah yang harus saya keluarkan. Maka selesai sholat saya segera untuk mengerjakannya. Artinya di dalam sholat beliau masih memikirkan masalah-masalah ada hubungannya dengan sholat tersebut. Nah, ikhwata fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tadi berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat
Bagaimana pendapatmu seandainya di depan rumah seseorang ini ada sungai yang mengalir, kemudian orang tersebut mandi sehari ini 5 kali, khams marrat, 5 kali dia mandi. Kita mandi biasa paling banyak 3 kali. Nah, bagaimana kata Nabi kalau ada orang yang mandinya 5 kali? Hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah masih tersisa di situ kotorannya? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Tidak akan tersisa kotoran sama sekali, wahai Rasulullah. Qala fadzalika mathalus salawatil khamsi. Begitulah perumpamaan orang yang melaksanakan salat 5 waktu. Kalau dia melaksanakan salat 5 waktu, dosa-dosanya ini pun yamhullaha bihinnal khataya. Dosa-dosanya ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia menjaga salat 5 waktunya. Nah, kemudian Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, ia juga mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin ghamrin jarin ala babi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Nah, ini seumpama salat itu, perumpamaan salat itu adalah seperti sungai yang mengalir deras. Kemudian seseorang itu mandi 5 kali dalam sehari. Pasti kata Nabi SAW, di situ dosa-dosanya, kotorannya ini akan hilang. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, anna rajulan asaba mimra'atin qublah. Nah, di sini kata Ibnu Mas'ud ada salah seorang yang asaba mimra'atin qublah fa'atan Nabi. Nah, ini dia mencium seseorang wanita. Artinya dia ini bersentuhanlah, cium perempuan yang bukan mahramnya di saat itu. Nah, kalau kita lihat hadis ini ternyata di zaman sahabat pun ada seperti ini, ada gak orang yang degel-degel gitu kan artinya kan. Tapi orang tersebut ketika dia melakukan dosa, dia langsung mengakui itu. Ada sahabat juga bernama Malik, Ka'ab ibn Malik, sahabat tersebut. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zanaitu." Ya Rasulullah, saya telah berzina. Dia akui itu dia berzina. Kemudian Nabi katakan, "Wahai para sahabat, coba cium mulutnya ini. Apakah dia ini waras apa enggak?" Sampai laki-laki ini memaksa Rasulullah SAW untuk mensucikannya. "Ya Rasulullah, fatahhirni, sucikanlah saya." Sampai berulang-ulang kali sahabat tersebut, tapi Nabi SAW tidak mengindahkannya. Berpaling Rasulullah SAW, tapi orang ini ingin supaya disucikan, maka tetap dia mengatakan, "Inni zanaitu ya Rasulullah, tahhirni, bersihkan saya." Konsekuensinya kalau orang yang berzina itu adalah dia dirajam. Kalau dia ini sudah menikah, dia akan dirajam sampai mati. Artinya orang ini sudah tahu itu. Maka Nabi SAW merintahkan sahabatnya, "Coba cium mulutnya ini, ada bau khamar apa enggak?" Kata sahabat, "Tak ada ya Rasulullah, orang ini waras." Kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabat yang lain untuk menanamnya, masuk kepalanya sisa sedikit gitu, muncul kepalanya langsung dirajam, mati, meninggal. Artinya sahabat di sini di antara mereka ada yang melakukan dosa tersebut, tapi ketika mereka melakukan dosa, dia mengaku itu kepada Rasulullah SAW. Dan ini kasus sahabat ini, dia mencium seorang wanita, imra'atan qublah. Kemudian fa'atan Nabi SAW fa'akhbarahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Aqimus shalah." Cara menghapus dosanya itu adalah dia aqimus shalah, menegakkan salat. Aqimus shalah tarafal lail wa zulfa, tarafan nahari wa zulfa minal lail, innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Tegakkan salat, perbaiki salatmu. Kalau dia memperbaiki salatnya, kira-kira ulang lagi enggak itu? Kalau betul-betul sholatnya pasti tidak akan mengulang. Tapi kalau hanya sholatnya main-main aja, pasti pun dia masih melakukan seperti itu. Maka kata Nabi, "Innal hasanat," sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Kalau seseorang ini berdosa, nah segera dia melaksanakan sholat taubat, atau dia berpuasa, atau dia bersedekah. Sebab apa? Kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Nah, kemudian
wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah, salat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat yang lainnya, kafaratun lima bainahuma, kafaratun lima bainahunna, ini menghapus dosa-dosa kita antara Jumat ini kemudian Jumat yang akan datang. Salat satu dengan salat yang selanjutnya itu menghapus dosa-dosa kita, artinya bukan dosa-dosa besar tapi dosa-dosa kecil. Kalau kita lihat begitu banyak sekali janji-janji Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis nabinya itu, bahwa seorang hamba itu akan terus dibersihkan, Pak. Meskipun dia berdosa, dibersihkan lagi, dosa bersihkan, bersihkan terus. Dengan cara apa? Dia lakukan dia perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis dosa-dosa yang kecil-kecil ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dosa-dosa kecil ya, gitu kan? Dosa-dosa kecil, tapi kalau dosa-dosa besar tidak bisa dihapus kecuali itu betul dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mri'in muslim, tidaklah seorang laki-laki muslim, tahduru salatun maktubah, dia menghadiri salat wajib, fayuhsinu wudu'aha, kemudian memperbaiki wudu'nya, wa khusyu'aha, khusyuknya, wa ruku'aha, rukuknya juga, illa kafaratun lima qablaha, melainkan itu akan menjadikan dia ini dihapuskan dosa-dosanya, malam yu'ta kabiratun, selama dia tidak melakukan dosa besar, wa dzalika dahru kullahu, ini sampai setahun penuh seperti itu. Ini dosa-dosa yang diampuni melalui salat. Kemudian keutamaan salat subuh dan asar. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man sallal bardaini dakhalal jannah. Ini keutamaan salat subuh dan salat asar. Barang siapa yang melaksanakan salat al-bardain, salat yang waktu dingin. Waktu dingin itu adalah waktu subuh, kemudian di situ juga kalau di siang harinya itu waktu asar. Nah, barang siapa yang menjaga dua salat ini, Nabi jamin bahwasanya orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang melaksanakan salat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, wa qabla ghurubiha, sebelum ini terbenamnya matahari. Muttafaqun alaihi, yaitu salat fajar dan salat asar, salat subuh. Ini agung sekali orang-orang yang betul-betul menjaga dua salat tersebut, salat subuhnya, sebab Allah katakan di sini aqimus shalah, ini tegakkanlah salat. Allah selalu mengatakan aqimus shalah, aqimus shalah, bukan sallu. Perintahnya dalam bahasa Arab itu sebenarnya boleh mengatakan sallu, boleh, tidak apa-apa, salat kau, itu bahasa Arabnya sallu. Tapi Allah masih menggunakan aqimus shalah, tegakkanlah salat. Bukan hanya sekedar salat, tapi tegakkan, iqamah, menegakkan salat ini betul-betul salat khusyuk yang harus dia perhatikan. Aqimus shalah di dulu ke syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr, dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya. Kemudian setelah itu Allah katakan wa qur'an al-fajri, qur'an al-fajr. Ini salat subuh. Kenapa salat subuh ini di situ dikaitkan dengan Quran? Maka di sini katakan para ulama ini, subuh merupakan waktu yang paling terbaik untuk tilawatul Quran, untuk membaca Al-Quran. Ini bacaan-bacaan para imam juga ketika subuh hari itu lebih dipanjangkan, lebih dilamakan. Nah, ini sunnahnya juga. Nah, kemudian ba'da shalah, setelah sholat subuh, duduklah sejenak, kemudian tilawatul Quran. Ini sebab apa? Di sini Allah katakan Quran al-Fajr. Inna Quran al-Fajri, sebab bacaan-bacaan salat subuh ini kana masyhuda,
Masyhuda ini disaksikan, yashhaduhullah wa malaikatuhu wa hadhi fadilatun azimah. Masyhuda ini disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh malaikat-malaikatnya. Dalam hadis yang lain ini, yata'aqabuna lakum, dalam hadis Abu Hurairah itu, yata'aqabuna fikum malaikatul lail. Dua malaikat ini silih berganti siang dan malam. Kemudian yajtami'una, mereka berkumpul di salat subuh dan salat asar. Mereka di situ salat asar dan salat subuh ini berkumpul. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian yang bersama kita di malam harinya itu, dari asar sampai malam itu, sampai subuh, ini naik melaporkan apa saja aktivitas yang dilakukan manusia, terutama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan naiknya itu ketika subuh hari, ketika orang-orang ini sholat. Ini ketika dia sholat, manusia ini, orang-orang muslim sholat itu dicatatlah fulan, siapa yang hadir dalam sholat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecek. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau wahai malaikat itu meninggalkan hambaku di subuh hari. Kata para malaikat, taraktuhum wahum yusallun, kami meninggalkannya dalam kondisi mereka ini sedang melaksanakan salat. Wa atainahum wahum yusallun, ketika malaikat tadi yang naik tersebut turunnya itu di waktu asar, dan turunnya juga melihat jamaah ini sedang melaksanakan salat fulan. Jadi laporannya itu ya laporan salat. Maka penting kita ini untuk menjaga sholat 5 waktu ini, terutama sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah, insya Allah masalah khusyuk juga terjagalah daripada kita sholat sendirian. Sebab kalau sholat sendirian itu ibarat binatang itu, jamaah sekalian. Kambing kalau dia ini sendiri, kalau dia berjamaah, ini serigala mikir-mikir untuk menerkamnya. Tapi kalau dia sendiri, gampang dia. Setan kalau sholat orang sendiri itu la yadri, kata Nabi SAW, tak tahu dia berapa jumlah rakaat sholat yang sudah dia lakukan. Kadang 3 ke, kadang 4 ke, seperti itu. La yadri kam sholat, berapa dia sholat. Sebab setan itu sudah kita sebutkan keutamaan azan, setan itu akan selalu menggoda manusia ketika dia sholat, sampai sesuatu yang dilupakan di luar sholat itu bisa dia ingat di dalam sholatnya. Cerita Abu Hanifah, ya. Abu Hanifah, ada orang datang kepadanya, saya ini sering lupa naruh sesuatu. Kata Abu Hanifah, solusinya gini ya, kau sholat baguskan wudhu kau, kemudian sholat 2 rakaat. Di dalam sholatnya baru dia ingat di mana dia naruh barang tersebut. Itu kita pun sering terjadi seperti jemaah ya. Sering sekali dalam sholatnya ada yang muncul semuanya itu. Ada semua yang kita inginkan, apa-apa yang kita rencanakan masuk dalam sholat kita. Ini jemaah sekalian. Kemudian juga dalam hadis selanjutnya ini Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu an, ia mengatakan, kunna 'indan Nabi, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi di satu malam. Fanadhara ila al-qamar lailatal badri, kemudian beliau melihat lailatal badri, al-qamar, bulan purnama. Faqala innakum, kalian semua ini, satarawna rabbakum, melihat Tuhan kalian. Ketika di hari kiamat nanti, manusia ini akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ini dia munafikkah dia, baik dia muslim, maka mereka ini akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Mereka melihat. Tapi ketika manusia melihatnya, hanya orang mukmin saja yang mampu sujud. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang mukmin akan sujud kepada Allah. Tapi orang munafik ini tidak bisa, meskipun mereka ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa sujud. Fala yastati'un, mereka tidak mampu sujud, sebab ketika di dunia mereka tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika juga di akhirat nanti mereka melihat Tuhannya, mau sujud tidak bisa. Ini yang pertama, ketika manusia berada di padang mahsyar itu melihat seluruhnya. Orang munafik itu bisa melihatnya, orang muslim la tudamuna fi ru'yati, kalian tidak akan
tidak akan berdesak-desakan melihat Tuhan kalian, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu ketika manusia, orang-orang muslim, orang-orang mukmin masuk ke dalam surga, mereka nikmat yang terbesar diberikan oleh mereka ini adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab lilladzina ahsanul husna, mereka sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, wa ziyadah. Ada lagi ziyadahnya, tambahannya. Orang-orang dalam surga bertanya, "Ya Allah, apa ge tambahan nikmat apa ge yang lebih daripada ini? Surga yang udah nikmat sekali. Tak ada ge yang mengalahkan surga nikmatnya ini." Ziyadah, tambahannya itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mampu melihat, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pemahaman dari Mu'tazilah misalkan, firqah-firqah atau kelompok yang lain. Ada yang menyatakan bahwa tidak bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Tidak bisa nanti kita melihat di akhirat. Sebab kalau kita melihat Allah, nanti di situ ada arah gitu. Sedangkan arah itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun jatuh lagi pada pemahaman bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi. Nabi mengatakan bahwa kita akan melihat. Begitulah nanti kita juga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi fa in istata'tum, tapi syaratnya itu kata Nabi, alla taghlabu ala salatin qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Jangan sampai kita melewatkan dua solat ini, solat subuh dan solat asarnya itu. Solat subuh dan solat asar. Nah, dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha." Barang siapa yang menuju masjid, baik itu dia pergi maupun pulangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan surga untuknya. Dan kemudian dalam hadis yang lain, tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya. Nah, wudu kita lebih baik dari rumah, Pak. Sebab langkah kaki kita ini kan ibadah. Setiap langkah tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka syaratnya tatahhara fi baitihi. Dalam hadis Abu Hurairah ini, orang yang bersuci dari rumahnya, summa madha ila bait. Setelah itu dia menuju rumah Allah, liyaqdiya fardatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu salat fardu. Kanat khutwatahu ihdaha tahuttu khati'atan, satu langkah kakinya ini menghapuskan dosa-dosanya, satu langkah kakinya lagi ini mengangkat derajatnya. Nah, ini jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, keutamaannya di sini, min fadailiha annal insan, di antara keutamaannya itu bahwasanya seseorang ini idza tatahhara fi baitihi, dia bersuci dari rumahnya, wa kharaja ilal masjid la yakhruju illa shalah, tidak ada tujuannya itu melainkan adalah untuk melaksanakan salat. Saqahul muallif. Muallif maksudnya Al-Imam Nawawi menyatakan annahu la yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allahu darajatan wal khutwah tsaniyah yahtu anhu bil khati'ah, diangkat derajatnya, kemudian juga dihapuskan dosa-dosanya. Dan kemudian annahu yanbaghil insan ayatiya ilal masjid masyian. Juga lebih utama lagi kita ini datang ke masjid jalan kaki. Kalau bapak-bapak mampu untuk jalan kaki ini, Pak, lebih baiknya seperti itu. Tapi kalaupun tidak mampu di sini, tidak apa-apa pakai kendaraan. Nah, dahulu ada sahabat yang ingin tinggal dekat masjid lah ceritanya gitu. Dari kalangan dari Banu Salamah. Banu Salamah ini ingin tinggal dekat masjid, bangun rumah dekat masjid. Tapi Nabi SAW katakan, rumahmu ini jauh dari masjid lebih baik. Sebab tidaklah engkau melangkahkan kakimu tersebut, melainkan setiap langkah kaki ini menghapus dosa, mengangkat derajat, juga akan bersaksi. Nah, ini akan bersaksi bumi-bumi yang kita pejak, bapak-bapak jemaah sekalian, motor bapak yang kendarai gitu. Itu juga insya Allah akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap putaran roda-rodanya itu, kata para ulama ini, kata ulama mengatakan roda-rodanya. Kalau dulu kan ada sahabat tuh, sahabat Rasulullah SAW ini setiap hari rumahnya jauh, rumahnya memang, tapi jalan kaki dia, setiap hari jalan kaki.
Kemudian disarankan oleh sahabat yang lain, cobalah kau beli kendaraan, belilah onta, kuda ke ataukah bighal, keledai untuk kendaraanmu ke masjid. Kata orang tersebut, saya yakin bahwa setiap langkah saya ini akan disaksikan, akan bersaksi. Kemudian dia juga mengatakan bahwa akan diangkat derajat saya, dihapuskan dosa-dosa saya. Kata Nabi, betul kata orang tersebut, seluruhnya itu engkau akan engkau dapatkan kalau dia berjalan kaki setiap langkahnya. Kalau kita jauh kan, jauh ya kendaraan kita bolehlah. Kata ulama ini menggunakan mobil, kemudian motor. Setiap putaran-putarannya itu juga akan mengangkat derajat kita, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka jemaah sekalian, ini hikmahnya bagi kita dari rumah kemudian menuju masjid ini, yaitu dalam kondisi kita sudah bersuci. Kemudian ikhwatul iman, jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW juga bersabda, ala adullukum ala man yamhullahu bihil khataya. Maukah saya tunjukkan engkau yang bisa menghapuskan dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, juga akan mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, ya betul ya Rasulullah, mau kami. Isbaghul wudu' indal makari. Isbaghul wudu' itu menyempurnakan wudu kita meskipun dalam kondisi sulit, menjaga wudunya. Wudu dijaga, kalau wudunya batal dia berwuduk lagi, kemudian wuduk lagi, batal lagi, misalnya seperti itu, dijaga betul wudunya. Kemudian wa kasratul khuta ilal masjid. Kasratul khuta ini sering sekali melangkahkan kakinya ke masjid. Artinya dia sholat 5 waktunya ini di masjid. Nah, banyak fadilahnya. Meskipun boleh seseorang sholat di rumah, tapi keutamaan sholat di masjid ini banyak sekali keutamaannya. Menghapuskan dosa kita hadir dalam masjid. Jangankan kita sholat ya situ, faedahnya langkah kaki kita ya itu pahalanya besar sekali. Menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita, langkah kaki kita, apalagi sudah di dalam masjid itu. Nah, ini kasratul khuta, seringkali dia ke masjid. Atau dalam hadis yang lain itu yang tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang senantiasa hatinya ini terpaut dengan masjid, rindu setiap kali sholat, ingin menunggu sholatnya, rindu untuk hadir ke masjid, wa intidharus shalah ba'da shalah. Nah, ini juga keutamaannya adalah menghapuskan dosa-dosa tersebut dengan cara intidharus shalah, menunggu sholat satu dengan yang lainnya. Antara satu sholat seperti jamaah sekalian, antara maghrib ke isya, ini menunggu sholat ini, intidharus shalah. Ini keutamaannya adalah menghapus dosa. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Maka jagalah ini, betul-betul dijaga amalan-amalan ini. InsyaAllah kalau kita konsisten istiqamah melaksanakannya, wudhu dijaga, kemudian sering ke masjid, kemudian menunggu sholat antara sholat maghrib isya, ini maka di sini akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, meskipun hadis ini sebagian ulama menyebutkan hadis yang dhaif, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula," kalau kalian ini melihat seseorang ya'tadul masjid, sering ke masjid, salat 5 waktunya sering ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia ini adalah orang yang beriman. Sebab hanya orang-orang yang beriman yang suka ke masjid, yang memakmurkan masjid ini hanya orang beriman. Adapun orang yang imannya setengah-setengah ini, ya ini jarang sekali mau ke masjid, ya sholatnya di rumah aja. Tapi kita mau ke masjid ini, wah, luar biasa. Kita mau ke masjid, sholat subuh di masjid, luar biasa sekali. Jaga sholat 5 waktu kita ini di masjid, luar biasa. Bahkan kata Nabi SAW, kalau orang menjaga sholat 5 waktunya ini di masjid, tak pernah luput pada takbir bersama imam di rakaat pertama, maka akan diangkat kemunafikan di dalam dirinya. Diangkat dalam kemunafikan selama 40 hari dia, kalau dia menjaga betul-betul itu. Allah a'lam bissawab. Ikhwanuddin rahimakumullah. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.